Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk menyampaikan mengenai tugas besar mata kuliah geologi teknik, di mana nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Dr. Aziz dengan NPM 23641, yang kedua Miranda Wulan Ismanapun dengan NPM 23664, yang ketiga Abadi Yolan dengan NPM 23667, yang keempat Mai Kristina Widianingsih dengan NPM 2364668, dan yang kelima yaitu Nur Azizah dengan NPM 2364670. Baik, untuk yang pertama akan dibacakan oleh saudari Mai Kristina. Kepada saudari Mai Kristina, persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu mengenai definisi dan pengertian geologi. Geologi merupakan ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu tentang planet bumi, termasuk sifat, struktur, proses internal dan eksternal, serta sejarah perkembangannya. Geologi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada geologi fisik yang berfokus pada sifat fisik bumi seperti komposisi bahan, proses pelapukan, dan erosi. Kemudian ada geologi dinamis yang mempelajari perubahan bumi akibat energi dari dalam, seperti aktivitas magma, tektonik lempeng, dan pembentukan pegunungan. Yang kedua ada perkembangan ilmu geologi. Sejarah perkembangan ilmu geologi dimulai sekitar 500 hingga 300 sebelum Masehi dari pemikiran filsuf Yunani, berkembang sebagai ilmu terapan dalam eksplorasi tambang, energi, serta perencanaan teknik sipil. Pengetahuan geologi menjadi penting untuk memahami lingkungan kompleks dan mitigasi bencana. Arti waktu dalam geologi. Waktu dalam geologi dipahami melalui doktrin uniformitarianisme oleh James Hutton yang menyatakan bahwa proses alam sekarang juga terjadi di masa lalu. Konsep ini menekankan perubahan bumi yang terjadi secara lambat namun signifikan. Skala waktu geologi dikategorikan menjadi skala waktu relatif berdasarkan pelapisan batuan dan evolusi fosil. Kemudian ada skala waktu absolut berdasarkan peluruhan radioaktif unsur kimia. Next. Konsep dan hukum dalam geologi. Konsep dan hukum dalam geologi mencangkup prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam memahami proses-proses geologi, hubungan antara batuan, serta urutan waktu pembentukan batuan. Prinsip dasar dalam geologi meliputi, yang pertama, doktrin uniformitarianisme. Doktrin ini dikenal dengan istilah "the present is the key of the past". Artinya, proses geologi yang kita lihat sekarang adalah kunci untuk memahami kejadian di masa lalu. Prinsip-prinsip dasar geologi oleh Nicolaus Steno pada tahun 1665. Prinsip ini digunakan untuk memahami urutan dan hubungan antara lapisan batuan, terutama batuan sedimen. Konsep keselarasan dan ketidakselarasan membahas mengenai hubungan antar lapisan batuan. Transgresi dan regresi membahas mengenai perubahan posisi garis pantai, dan yang terakhir ada hubungan potong-memotong untuk menentukan urutan waktu kejadian geologi. Bab yang kedua yaitu mengenai teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. Teori pembentukan bumi. Yang pertama ada hipotesa nebula. Matahari dan planet-planet terbentuk dari kabut gas raksasa yang berputar dan mengerut. Hipotesa planetisimal. Bumi terbentuk dari material yang terlepas saat bintang besar mendekati matahari. Hipotesa pasang surut bintang. Planet terbentuk akibat tarikan pasang surut dari bintang yang mendekat ke matahari. Hipotesa kondensasi. Tata surya terbentuk dari kabut gas yang memadat membentuk cakram. Hipotesa yang terakhir yaitu hipotesa bintang kembar. Tata surya berasal dari dua bintang, salah satunya meledak dan membentuk planet. Umur batuan dan pembentukan bumi. Umur bumi diperkirakan 4,5 hingga 5 miliar tahun berdasarkan analisis radiometrik batuan. Ernest Rutherford dan Boltwood mengembangkan metode radioaktif untuk menentukan umur bumi, menandai awal ilmu geokronologi.
Kemudian susunan interior bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada kerak bumi atau litosfer, merupakan lapisan padat terluar. Kemudian ada mantel atau lapisan di bawah kerak bersifat plastis. Dan yang terakhir ada inti bumi, merupakan inti luar cair dan inti dalamnya berbentuk padat. Gelombang seismik membantu memahami struktur bumi yang terdiri dari gelombang P merambat pada material padat dan cair, dan gelombang S hanya merambat pada material padat. Tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng menjelaskan pergerakan lempeng-lempeng litosfer di atas atenosfer yang lentur. Hipotesa continental drift atau Alfred Wegener, kontinen bergerak di permukaan bumi dan pernah bersatu dalam pangaya. Bukti continental drift yaitu yang pertama ada kecocokan garis pantai antar benua, misalnya benua Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua adalah persebaran fosil serupa di benua yang terpisah. Dan yang terakhir adalah kesamaan jenis batuan di lokasi yang berjauhan. Jenis batas lempeng. Yang pertama ada konvergen. Lempeng bertabrakan membentuk pegunungan dan palung laut. Kemudian yang kedua ada divergen, lempeng yang menjauh dan membentuk punggung samudra. Dan yang terakhir ada transform, lempeng saling berpapasan menyebabkan patahan. Proses geologi akibat tektonik lempeng. Yang pertama ada orogenesa, merupakan proses pembentukan pegunungan akibat tumbukan lempeng. Yang kedua ada vulkanisme, merupakan aktivitas magma naik ke permukaan membentuk gunung api. Dan yang ketiga ada gempa bumi, terjadi akibat pelepasan energi di sepanjang patahan lempeng. Kemudian bab yang ketiga mengenai mineral dan batuan akan dilanjutkan oleh Saudara Ferdiola. Yang ketiga yaitu mineral dan batuan. Mineral adalah bahan padat anorganik alami dengan unsur kimia tertentu dan susunan atom yang sistematis. Sifat-sifat fisik mineral yaitu bentuk kristal, ciri khasnya akibat susunan atom dalam mineral. Yang kedua, berat jenis dipengaruhi oleh unsur dan kepadatan ikatan. Yang ketiga, bidang belah, kecenderungan mineral pecah pada bidang tertentu. Yang keempat adalah warna, tidak terlalu khas tetapi dapat menunjukkan unsur tertentu. Kelima, kekerasan, yaitu skala kekerasan Mohsnya 1 hingga 10. Yang keenam ada goresan, warna serbuk dari mineral. Yang ketujuh adalah kilap, yaitu logam atau non-logam. Yang berikutnya ada sifat kimia mineral yang terdiri dari dua, yaitu mineral silikat, penyusun utama kera bumi 90%, seperti kuarsa, feldspar, dan olivin. Yang kedua ada mineral non-silikat, termasuk oksida, sulfida, dan karbonat, dan sulfat. Berikutnya ada jenis batuan. Batuan pertama ada batuan beku, terbentuk dari magma yang mendingin. Batuan beku ini terbagi menjadi dua, beku intrusif dan ekstrusif. Tekstur batuan beku yaitu faneritik atau kasar, alpanitik atau halus, korinitik, dan vesicular. Berikutnya ada batu sedimen, terbentuk dari proses pelapukan, erosi, dan pengendapan, contohnya batu pasir, batu gamping. Yang ketiga ada batu metamorf, terbentuk dari tekanan dan suhu tinggi yang mengubah batuan asal, contohnya marmer dan tabak. Berikut adalah siklus batuan. Untuk batuan beku, khususnya itu batuan beku mengalami pelapukan menjadi batuan sedimen. Yang kedua, batuan sedimen dan sedimen mengalami tekanan dan suhu menjadi batuan metamorf. Yang ketiga, batuan metamorf meleleh menjadi magma dan membeku menjadi batuan beku. Yang keempat adalah materi pengantar geologi, yaitu proses-proses geologi. Baik. Proses geologi
mencakup semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik di dalam bumi, endogen maupun di luar bumi, eksogen. Gaya endogen berasal dari dalam bumi seperti tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Gaya eksogen berasal dari luar bumi seperti pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Kedua gaya ini membentuk dan mengubah bentang alam. Geologi sebenarnya ada gaya endogen, aktivitas tektonik, pergerakan lempeng bumi seperti tumbukan lempeng yang menghasilkan gempa, pegunungan atau orogenesa, dan vulkanisme. Aktivitas magmatik, proses magma yang naik dari dalam bumi membentuk batuan beku, intrusif, dan ekstrusif. Bentang alam endogenik hasil dari gaya endogen, yaitu bentang alam struktural terdiri dari lipatan, yaitu struktural antiklin dan siklin. Yang kedua ada patahan, bentuk seperti gawir sesar, lembah, linear, dan host garden. Berikutnya ada bentang alam endogenik. Bentang alam hasil gaya endogen meliputi bentang alam gunung berapi, terdiri dari gunung berapi tersial, atau yang layar melandai dari lava esep, gunung berapi salto, lereng silang, dan susunan dari lava dan piroklastik. Yang ketiga ada kerucut cinder, yaitu gunung kecil dari material jatuhan piroklastik. Yang keempat ada kawah mas, kawah yang berisi air akibat erupsi freatik. Yang kelima ada kubah lava, lava kental yang membentuk sumbat di atas kawah. Yang keenam ada kaldera dan tikungan besar akibat runtuhannya tubuh gunung berapi. Berikutnya ada gaya eksogen. Eksogen ini meliputi pelapukan atau proses penghancuran batuan melalui proses fisik, kimia, dan biologi. Berikutnya ada erosi, pengisian material batuan oleh air, angin, es, dan gravitasi. Yang ketiga ada mass wasting, pergerakan material batuan menuruni lereng akibat gravitasi. Yang keempat ada sedimentasi, proses pengendapan material erosi di daratan rendah, sungai, dan laut. Berikutnya ada bentang alam eksogenik. Bentang alam hasil gaya eksogen mencakup lembah sungai, delta, bukit, erosi, pantai, dan daratan sedimentasi. Proses erosi dan sedimentasi berperan dalam membentuk struktur permukaan bumi seperti sungai berkerok atau meander dan dataran banjir. Selanjutnya akan dijelaskan sama saya harapan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya geomorfologi. Pengertian geomorfologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang roman muka bumi beserta aspek-aspek yang memengaruhinya, termasuk deskripsi, klasifikasi, perkembangan dan sejarah permukaan bumi. Kata geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geos, morphos, logos. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Hubungan geomorfologi dengan ilmu-ilmu lain. Fisiografi mempunyai objek studi yang lebih luas dari geomorfologi karena mencakup studi tentang seluruh gerak bumi. Geologi mempunyai objek studi yang lebih luas dari geomorfologi karena mencakup studi tentang seluruh gerak bumi. Meteorologi dan klimatologi mempelajari keadaan fisik dari atmosfer dan iklim. Ilmu ini mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses perubahan roman muka bumi. Hidrologi mempelajari ilmu tentang segala sesuatu mengenai air yang ada di bumi, termasuk dalam hal ini air yang ada di sungai-sungai.
sungai, danau-danau, lautan, dan air bawah tanah. Geografi dalam hubungannya dengan studi geomorfologi, maka muncullah suatu subdisiplin ilmu yaitu geografi of landform. Di dalamnya juga mencakup bagaimana mengaplikasikan setiap jenis bentang alam untuk aktivitas dan kehidupan manusia. Konsep dasar geomorfologi, struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang paling dominan dalam evolusi bentang alam, dan struktur geologi akan dicerminkan oleh bentuk bentang alamnya. Proses geomorfologi akan meninggalkan bekas yang nyata pada bentang alam, dan setiap proses geomorfologi akan membentuk bentang alam dan dengan karakteristik tertentu, meninggalkan jejak yang spesifik yang dapat dibedakan dengan proses lainnya. Akibat adanya intensitas erosi yang berbeda-beda di permukaan bumi, maka akan dihasilkan suatu urutan bentuk bentang alam dengan karakteristik tertentu di setiap perkembangannya. Relief bumi. Berdasarkan atas pengertian yang luas tersebut, maka relief bumi terdapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu relief orde 1, orde 2, dan orde 3. Pada gambar 1 itu relief orde 1, dan berikut ada gambar 2. Struktur, proses, dan stadia. Struktur geologi adalah faktor penting dalam evolusi bentang alam, dan struktur itu tercerminkan pada muka bumi. Maka jelas bahwa bentang alam suatu daerah itu dikontrol, dikendalikan oleh struktur geologinya. Proses adalah energi yang bekerja di permukaan bumi, yang berasal dari luar bumi, dan bukan yang berasal dari dalam bumi. Stadia atau tingkatan bentang alam dinyatakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kerusakan yang telah terjadi dan dalam tahapan atau stadia apa kondisi bentang alam saat ini. Klasifikasi bentang alam sehubungan dengan stadia. Geomorfologi yang dikenal sebagai siklus geomorfik yang pada mulanya diajukan Davis dengan istilah geomorphic cycle. Siklus geomorfologi dapat diartikan sebagai rangkaian gejala geomorfologi yang sifatnya menerus. Misal, suatu bentang alam dikatakan telah mengalami satu siklus geomorfologi yang apabila tetap melalui tahapan perkembangan mulai tahap muda, dewasa, dan tua. Peta adalah suatu penyajian pada bidang datar dari seluruh atau sebagian unsur permukaan bumi digambar dalam skala tertentu dan sistem proyeksi tertentu. Peta geomorfologi didefinisikan sebagai peta yang menggambarkan bentuk lahan, garisan, beserta proses yang mempengaruhinya dalam berbagai skala. Siklus geomorfologi dapat diartikan sebagai rangkaian gejala geomorfologi yang sifatnya menerus. Misalnya, suatu bentang dikatakan telah mengalami satu siklus geomorfologi apabila telah melalui tahapan perkembangan mulai tahap muda, dewasa, dan selanjutnya pengantar geologi bencana alam dan gempa bumi. Pengertian dan karakteristik bencana alam adalah kejadian alam yang berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas normal kehidupan manusia. Yang pertama, gangguan atas kondisi kehidupan yang normal, yang mana gangguan tersebut umumnya sangat besar, tiba-tiba, dan mencakup kawasan yang cukup luas dan durasi yang tidak singkat. Dua, bencana alam tidak mengganggu kehidupan, misal luka ringan, luka berat, hingga sampai merenggut jiwa manusia, gangguan terhadap kenyamanan hidup dan kesehatan. Tiga, bencana alam akan mempengaruhi kehidupan sosial akibat dari rusaknya alam, tanah longsor, settlement, likuifaksi, dan rusaknya bangunan sipil. 4, bencana alam akan menggerakkan empati masyarakat, misal dalam solidaritas manusia. Kejadian, sebab, dan bencana alam. Terdapat 3 komponen utama kejadian bencana, yaitu ancaman kerentanan dan kapasitas. Bencana akan terjadi apabila ancaman luar lebih kuat daripada kombinasi antara kerentanan dan kapasitas. Resiko bencana akan
besar apabila kerentanan tinggi, kapasitas rendah terkena oleh ancaman luar yang besar. Hubungan antara risk hazard, vulnerability, dan capacity. Berdasarkan hubungan tersebut di atas, maka resiko akan besar apabila hazard, vulnerability, dan exposure nilai besar sementara kapasitinya kecil. Kerentanan. Secara umum, kerentanan dapat meliputi berbagai hal, di antaranya 1. Kerentanan, 2. Kerentanan sosial, 3. Kerentanan ekonomi, 4. Kerentanan lingkungan, 5. Kerentanan kultur, kerentanan pendidikan, 7. Kerentanan hukum dan politik, 8. Kerentanan teknik, maupun 9. Kerentanan institusi. Karena kerentanan tersebut semuanya dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana, walaupun ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Kerentanan yang akan disajikan dalam hal ini dapat banyak bersifat kerentanan fisik. Exposure. Exposure sebagai derajat keterbukaan pengaruh luar, misalnya kepadatan populasi orang, nilai struktur bangunan, ataupun aktivitas ekonomi suatu kawasan yang kemungkinan akan menjadi korban suatu bencana. Walaupun ancaman atau hazard besar, tetapi apabila terjadi di kawasan yang berpenduduk sangat jarang, aktivitas ekonomi yang kecil maupun bangunan yang jarang, misalnya, maka resiko akibat bencana juga kecil. Kapasitas dan ketahanan masyarakat. Kapasitas yang ada dalam masyarakat juga dapat terjadi di setiap jenis kerentanan, misal aspek sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Ketahanan masyarakat yang dimaksud adalah suatu kondisi yang di mana suatu individu, kelompok, organisasi, institusi masyarakat, dan masyarakat luas secara bersama-sama meningkatkan kemampuannya dan untuk memfungsikan diri, menentukan target dan tujuan, serta berusaha menyelesaikan masalah dalam menghadapi bencana alam. Karakter dan sifat dasar macam-macam bencana alam. Hurricane tropical cyclone adalah suatu topan berbentuk pusaran angin tropis atau suatu pusaran sistem cuaca yang dimulai dari adanya temperatur air tropis yang hangat kemudian dikombinasikan dengan proses atmosfer yang kompleks. Kedua, siklon atau tornado. Siklon adalah suatu sistem sirkulasi atmosfer yang mana suatu pusaran angin terjadi pada sumbu vertikal. Umumnya, pusaran angin tersebut siklon berputar searah jarum jam dengan belahan bumi selatan yang berlawan dengan jarum jam pada belahan bumi utara. Tsunami. Tsunami adalah peristiwa merambatnya gelombang air laut secara radial. Gelombang air laut tersebut dipicu oleh adanya peristiwa impuls yang berskala besar pada dasar laut. Banjir atau flood adalah suatu fenomena alam yang didahului oleh hujan dengan intensitas yang tinggi dengan durasi yang cukup lama. Tanah longsor suatu fenomena geologi, yaitu bergeraknya suatu massa larut, landslide, bantuan rock slide maupun salju. Letusan gunung api. Secara umum, gunung berapi dapat terjadi di dua jenis tempat, yaitu daerah sekitar tumbukan plat tektonik atau sekitar daerah subduksi, misalnya di sepanjang World Ring of Fire, pada daerah pemisahan dua lempeng tektonik. Manajemen kebencanaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang rentan bencana agar dapat menghindari dan mengatasi dampak bencana. Beberapa fase dalam manajemen bencana tersebut, yaitu pencegahan, kegiatan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana, mitigasi, upaya untuk mengurangi resiko bencana, misal untuk membangun bangunan tahan gempa. Kesiapsiagaan, kegiatan untuk mengantisipasi bencana, misal pengorganisasian dan peringatan dini. Tanggap darurat, kegiatan yang dilakukan setelah bencana terjadi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Azizah. Silakan.
Baik, selanjutnya itu mengenai gempa bumi, di mana yang pertama itu mengenai definisi gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang biasa sama dengan fenomena alam yang lain seperti hujan, angin, gunung meletus, dan sebagainya. Menyusul terjadinya gerakan-gerakan alam tektonik pada proses pembentukan bumi, maka sejak itulah proses terjadinya gempa bumi mulai terjadi. Kejadian gempa bumi sangat berkaitan erat dengan gerakan lempeng tektonik sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan atas beberapa definisi atau pengertian gempa bumi adalah bergetarnya permukaan tanah karena pelepasan energi secara tiba-tiba akibat dari pecah atau selipnya massa batuan di lapisan kerak bumi. Untuk yang kedua yaitu mengenai sejarah gempa bumi. Pada pemahaman gempa bumi ini di era mitos kuno atau ancient myths. Yang pertama yaitu mengenai mitos gempa bumi Yunani kuno, yang kedua mitos gempa bumi di Meksika, yang ketiga mitos gempa bumi di Southern California atau Gabrielino Indians. Tahapan gempa bumi, step pertama yaitu pada step ini dua lempeng yang saling bertumbukan di daerah subduksi mulai menimbulkan tegangan geser karena kedua lempeng tidak terjadi pergerakan bebas melainkan saling mengunci dan tegangan geser terakumulasi terus atau freeze gitu. Step yang kedua pada step ini lempeng atas atau yang disebut juga uprighting plate mulai tertekuk atau buckling karena gerakan gesaknya tertahan atau terkunci. Kondisi seperti ini terus berlangsung sampai puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun. Akibatnya terjadi bukit-bukit di lempeng atas, sementara tegangan geser bertambah terus. Pada tahapan ini, retakan-retakan kecil sudah mulai terjadi. Kecepatan gelombang seismik mulai menurun, sehingga periode ini dapat bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun. Untuk selanjutnya yaitu step ketiga, retakan-retakan batuan sudah sampai pada batas keseimbangan. Pada kondisi tersebut, batuan sudah mencapai instabilitas. Retakan-retakan sudah terisi oleh air dari sekitar sehingga kecepatan gelombang seismik meningkat lagi. Karena ada pelumasan oleh kandungan air, maka pergeseran batuan mudah terjadi. Step yang keempat, pada tempat yang paling lemah, batuan benar-benar pecah. Slip atau kontak pada batuan yang terkunci menjadi terlepas, maka terjadilah peristiwa gempa bumi. Pada saat batuan pecah atau slip, maka sejumlah energi akan dilepaskan. Pada kejadian deep slip, maka dapat menimbulkan tsunami. Untuk step yang kelima, setelah selesai gempa bumi, maka terjadi keseimbangan baru. Dan selanjutnya yaitu mengenai jenis gempa yang ditinjau dari penyebabnya. Holt pada tahun 1978-1996 mengatakan bahwa ada beberapa jenis gempa bumi yang dikategorikan berdasarkan sebab-sebab kejadiannya. Gempa-gempa tersebut mulai dari gempa yang relatif kecil sampai pada yang relatif besar. Jenis-jenis gempa yang yaitu terdiri dari gempa runtuhan, gempa vulkanik, gempa ledakan, dan gempa tektonik. Untuk mekanisme kerjanya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk bab yang ke-8 mengenai karakteristik teknik gerakan tanah akan dibacakan oleh Saudari Miranda Wulan. 8. Pengantar geologi, karakteristik teknik, dan gerakan tanah. Next. Karakteristik teknik gerakan tanah. Pengertian gerakan tanah akibat gempa lebih banyak ditunjukkan pada percepatan tanah sekaligus menjadi parameter utama gerakan tanah yang tanah dengan makna seperti itu dimaksudkan sebagai terjemah atas istilah ground motion, yaitu suatu istilah yang populer dalam teknik gempa. Karakter rekaman gempa near F. Karakter gempa yang dituju dari letaknya terhadap epicenter. Maksudnya adalah gempa-gempa yang terdekat dengan epicenter dan gempa-gempa yang jauh dari epicenter. Pada kenyataannya, tidak ada kriteria yang sangat jelas tentang batas antara gempa-gempa near field dan far field. Penempatan alat catat gempa memperhitungkan aktivitas kegempaan di daerah tersebut. Oleh karena itu, sangat mungkin suatu pencatat gempa berada di dekat sekali dengan epicenter suatu gempa. Pada kondisi tersebut, respon tanah akibat gempa dicatat pada jarak yang sangat dekat dengan pusat gempa. Next. Efek jenis tanah terhadap peak ground auxilia. Jenis tanah telah berpengaruh terhadap percepatan tanah akibat gempa. Selain jenis
maka jarak situs atau site terhadap sumber gempa juga telah berpengaruh baik terhadap kandungan frekuensi, respon tanah, disipasi energi, dan durasi efektif getaran gempa. Selanjutnya, karakter umum rekaman percepatan tanah akibat gempa. Karakter yang dimaksud dikelompokkan dalam 6 hal utama, yaitu karakter yang didasarkan atas nilai maksimum, 2 karakter yang ditentukan berdasarkan durasi gempa, yang ketiga karakter yang ditentukan berdasarkan respon spektrum, siklus geomorfologi, dan yang keempat karakter yang ditentukan berdasarkan kandungan frekuensi, kelima karakter yang ditentukan berdasarkan energi gempa, dan yang keenam ditentukan berdasarkan daya rusak. Selanjutnya, rekaman gempa di far field. Rekaman gempa di far field pada prinsipnya berlawanan dengan gempa di near field. Apabila energi gempa telah membuat pada jarak yang jauh, maka terdapat waktu yang cukup bagi media tanah untuk menyerap sebagian energi gempa. Semakin jauh gelombang merambat, maka semakin besar energi gelombang gempa yang telah diserap oleh media tanah. Selanjutnya, parameter gerakan tanah, strong motion parameter. Tiap-tiap gempa mempunyai kemampuan atau daya rusaknya sendiri-sendiri. Namun demikian daya rusak earthquake ground motion masih dapat dikelompokkan walaupun hanya sampai batas-batas keakuratan tertentu. Menurut Wernier, Wang, Bertero, Sojuglu, dan Nurtuk, serta Kramer mengelompokkan daya rusak gempa terhadap struktur tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok peak value of ground motion. Yang kedua, spektrum respon. Yang ketiga, durasi gempa. Dan yang keempat, parameter kandungan frekuensi. Yang kelima, intensitas ground. Dan yang keempat, dan yang kelima, dan yang terakhir adalah destructionist potential factor APP. Selanjutnya, gempa vertikal. Pada jarak yang jauh, gerakan tanah lebih banyak didominasi oleh gerakan horizontal. Gerakan vertikal sudah relatif kecil sehingga kebanyakan analisis mengabaikan efek gempa vertikal. Huang tahun 1977 mengumpulkan data rasio atau percepatan gempa vertikal terhadap percepatan horizontal. Pada gambar di atas tampak bahwa semakin dekat dengan epicenter, khususnya pada gempa near field, rasio tersebut semakin besar. Bahkan beberapa melebihi percepatan gempa horizontal. Hal seperti ini akan menjadi persoalan penting bagi bangunan-bangunan bentang panjang yang lokasinya dekat dengan epicenter. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, dan mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.